Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua ya. Semoga saudara hari ini dalam keadaan sehat ya. Karena 2 minggu berturut-turut kita join di Zoom meeting ini dan masih banyak materi-materi yang krusial yang sebenarnya untuk kita diskusi itu akan lebih menarik sebenarnya kalau kita di Zoom meeting daripada kalau saudara harus menggunakan Elena. Meskipun di Elena itu untuk materi labor reunion yang akan kita diskusikan hari ini itu materinya sudah ada penjelasannya. Jadi saya harapkan nanti saudara paling enggak sudah mendownload tadi materi yang hari ini akan kita diskusikan. Kemudian sekilas saudara juga sudah melihat rekaman videonya untuk pembelajaran kita di topik hari ini, sehingga tidak akan banyak yang saya jelaskan karena waktunya juga nanti kita akan terbatas, mungkin nanti 8:30 sesuai dengan jadwal kita itu akan saya akhiri karena di jam tersebut juga ada acara. Baik, ini masih ada 4 orang yang belum join di perkuliahan kita. Silahkan yang belum join segera di Japri agar bisa join di Zoom meeting ini. Sebelumnya saya share screen dulu. Oke, apakah slide yang saya share sudah nampak di tempat saudara? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, materi yang hari ini akan kita bahas itu sebenarnya menarik sekali dan ini menjadi salah satu topik yang setiap tahun itu kita peringati sebagai Hari Buruh Nasional, di mana topik hari ini itu adalah serikat pekerja. Jadi kalau kita berbicara masalah serikat pekerja atau labor union, setiap negara bahkan setiap perusahaan itu pasti memiliki yang namanya serikat pekerja. Kalau perusahaan tersebut itu perusahaan dalam skala besar. Kalau perusahaan skala kecil atau UMKM yang jelas tidak ada yang namanya serikat pekerja. Karena biasanya serikat pekerja ini itu termasuk salah satu tempat untuk mewadahi aspirasi yang dialami oleh pekerja. Kalau di kampus itu ya kayak semacam hima, kayak semacam BEM lah katakanlah. Tapi kalau hima itu kan tingkat fakultas, kalau misalnya hima atau HMJ itu kan tingkat jurusan. Sebenarnya kurang lebih kalau kita ilustrasikan itu yang namanya labor union ya seperti itu. Jadi nanti bagaimana aspirasi dari tenaga kerja itu bisa tersampaikan oleh pimpinan perusahaan. Karena kalau yang namanya pendapat, yang namanya aspirasi atau permasalahan yang dihadapi oleh pekerja, kalau hanya langsung disampaikan oleh pimpinan itu ya belum tentu nanti akan terrealisasi, akan ada sebagai solusi terkait dengan permasalahan tersebut. Tapi kalau misalkan di situ melalui labor union itu jadi ada semacam official-nya ya, official tempat lah, yang mana di situ memang ini tidak hanya 1 atau 2 orang saja, tetapi memang permasalahan atau pendapat tersebut memang menjadi salah satu hal yang itu memang dialami hampir oleh seluruh pekerja, sehingga hal tersebut memang harus diperjuangkan dan memang harus diperhatikan oleh pimpinan. Nah, nanti apakah keberadaan dari labor union ini sebenarnya ini membawa dampak baik atau dampak buruk bagi perusahaan. Jadi bukan berarti yang namanya labor union itu sebenarnya membawa dampak buruk bagi perusahaan, tetapi dari labor union ini itu juga membawa dampak baik. Dampak baiknya tidak hanya bagi salah satu pihak, yaitu tidak hanya bagi tenaga kerja saja, tetapi juga bagi perusahaan. Begitu juga dampak negatifnya. Negatifnya juga tidak melulu ini akan berdampak negatif bagi perusahaan, tetapi juga akan berdampak negatif bagi tenaga kerja jika berbagai permasalahan tersebut tidak mampu diselesaikan oleh kedua belah pihak. Nah, nanti
berbagai permasalahan yang dialami oleh tenaga kerja yang itu misalkan tidak bisa terserap aspirasinya, kemudian pimpinan itu tidak bisa mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap tenaga kerja, itu nanti ada berbagai solusi. Jadi solusi untuk menengahi permasalahan tidak hanya permasalahan perusahaan, tetapi juga permasalahan tenaga kerja. Nah, akan saya mulai dari definisi labor union. Jadi yang namanya labor union atau serikat pekerja itu adalah sebuah organisasi pekerja yang try to improve working condition. Jadi tidak hanya mencoba untuk mengimprove, tetapi tidak hanya mengimprove working condition ya, tidak hanya meningkatkan kondisi kerja atau yang dalam hal ini adalah lingkungan kerja, tetapi juga di situ mengimprove wage. Jadi selain lingkungan kerja juga di situ ada gaji atau upah dan keuntungan-keuntungan lain untuk pekerja atau untuk member ya, untuk member karena di labor union itu bukan di labor union, di perusahaan itu mungkin ada yang mereka tidak tergabung di dalam serikat pekerja, tetapi juga banyak juga yang tergabung di dalam pekerja. Ya sama halnya lah ketika saudara di kampus ada yang berpartisipasi di dalam HMJ, ada yang tidak ikut HMJ tetapi ikut organisasi lain dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kurang lebihnya sama. Jadi perusahaan itu tidak menuntut tenaga kerjanya itu harus masuk ke serikat pekerja. Kemudian kalau di US itu kurang dari 14% tenaga kerja di US itu masuk ke dalam serikat pekerja. Jadi memang banyak juga tenaga kerja tidak hanya di US ya, di Indonesia pun itu bahkan sangat sedikit sekali yang mereka tergabung di dalam serikat pekerja karena memang dilihat dari keberadaan atau skala dari usahanya. Kalau misalnya skala usahanya kecil, ya mereka tidak bisa tergabung di dalam serikat pekerja karena memang di tempat kerja mereka tidak ada yang namanya serikat pekerja. Tetapi kalau perusahaan besar itu biasanya pasti ada serikat pekerja kayak gitu. Jadi tidak semua tenaga kerja itu mereka bersedia untuk join di labor union, tetapi juga mereka yang memang benar-benar istilahnya jiwa sosialnya tinggi, tidak hanya memperjuangkan untuk dirinya sendiri, tetapi juga memperjuangkan kesejahteraan, kemudian memperjuangkan hak asasi dari tenaga kerja yang lain, itu biasanya memang akan tergabung di serikat pekerja. Jadi memang kurang lebihnya tidak jauh beda dengan kalau kita berada di kampus. Konteksnya, saudara adalah mahasiswa yang setiap hari atau bahkan sekarang itu memegang atau dalam suatu organisasi, entah itu organisasi keilmiahan atau organisasi sosial, itu kan memang ada jobdesknya masing-masing. Kalau misalnya organisasi keilmiahan berarti memang mereka yang concern di bidang peningkatan keilmiahan ya, peningkatan akademik. Tetapi kalau saudara yang tergabung di dalam sosial politik itu memang saudara mau nggak mau itu memang tidak hanya untuk diri saudara sendiri, tetapi juga yang nanti akan memperjuangkan untuk orang lain atau untuk anggota dari organisasi tersebut. Nah, kalau kita lihat mengacu dari data di US tadi bahwa ternyata sedikit sekali hanya kurang dari 14% itu tenaga kerja di Amerika Serikat itu yang tergabung di dalam labor union. Ini ada beberapa alasan kenapa terjadi penurunan keanggotaan dari labor union. Jadi sejak tahun 1930-an itu memang sampai 1950-an itu ada beberapa alasan kenapa tenaga kerja di Amerika itu kurang dari 14% dan semakin menurun ya kalau antara 20 tahun itu. Tapi kalau misalnya kita lihat di data yang sekarang itu relatif semuanya karena ini adalah salah satu negara dengan perekonomian yang maju banget di dunia, keberadaan dari serikat pekerja itu menjadi salah satu hal yang memang diperlukan untuk tenaga kerja kayak gitu, sehingga
kalau kita lihat datanya itu terakhir yang saya baca itu memang fluktuatif ya, fluktuatif. Tapi semakin ke sini orang itu semakin aware, tenaga kerja itu semakin aware terhadap kesejahteraannya. Apalagi dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh saat ini, misalkan di situasi pandemi ya, situasi pandemi. Kalau misalnya situasi pandemi COVID ini dengan banyaknya PHK yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang tergolong ke dalam skala besar, ini menjadi salah satu peran penting bagi agar mampu mengaspirasikan pendapat ataupun ya istilahnya unek-unek ya dari tenaga kerja itu kepada perusahaan. Nah, ini beberapa alasan. Yang pertama adalah right to work laws. Jadi adanya undang-undang ketenaga kerja, undang-undang ketenaga kerjaan. Jadi yang namanya undang-undang atau kebijakan ketenaga kerjaan itu memang yang setiap tahun itu biasanya akan selalu dicermati oleh pekerja. Apalagi kalau itu berhubungan dengan pembayaran gaji. Kalau berhubungan dengan lingkungan kerja kan tidak terlalu tidak terlalu berubah banget. Kalaupun berubah pasti arahnya adalah ke yang lebih baik. Tetapi biasanya undang-undang ketenagakerjaan itu yang paling disoroti adalah berkaitan dengan kenaikan gaji, karena yang namanya pekerja itu kan pasti menginginkan yang namanya kenaikan gaji setiap tahun kayak gitu. Apalagi semakin lama pasti juga gajinya pengen semakin naik. Tetapi apakah setiap tahun itu kenaikan gaji karyawan itu terjadi? Itu belum tentu, karena kasusnya di beberapa perusahaan yang skala besar pun akhirnya ada yang sampai tidak membayarkan, istilahnya nunggak membayar gaji karyawannya. Itu kasusnya itu banyak sekali. Tidak hanya skala kecil, bahkan kasus tersebut itu terjadi di perusahaan skala besar. Gitu. Jadi perusahaan-perusahaan yang tidak mampu membayarkan gaji karyawannya akhirnya terpaksa pembayaran gaji itu tidak tepat waktu. Gara-gara pembayaran gaji yang tidak tepat waktu tersebut, itu bahkan sampai didemo oleh tenaga kerja yang ada di lingkungan perusahaan tersebut. Bahkan terjadi untuk sekelas negara maju. Berkaitan dengan undang-undang ketenagakerjaan, bahwa terkait dengan pembayaran gaji itu memang ada ketentuan yang akan dibayarkan setiap bulan, misalkan setiap bulan di tanggal sekian misalkan. Tanggal sekian itu mungkin nanti akan menjadi kebijakan dari perusahaan. Tetapi yang jelas undang-undang ketenagakerjaan yang sudah ditetapkan oleh suatu negara biasanya yang namanya pembayaran gaji itu akan diberikan setiap 1 bulan. Nah itu. Nah, apabila misalkan terkait dengan PHK yang saat ini marak terjadi di masa pandemi COVID, itu pun juga ada ketentuannya. Misalkan kalau sampai perusahaan itu mem-PHK karyawannya, itu maka akan ada yang namanya ya istilahnya uang pesangon lah ya. Ada uang pesangon. Uang pesangon itu memang berhak diterima oleh tenaga kerja. Apabila uang pesangon itu tidak dibayarkan oleh perusahaan, itu juga nanti akan menjadi masalah besar bagi biasanya banyak diaspirasikan oleh tenaga kerja. Dan kalau misalkan 1 atau 2 orang itu mungkin tidak akan mempan bagi pimpinan perusahaan. Tetapi kalau kita mengaspirasikan terkait dengan hal tersebut, maka biasanya melalui labor union itu akan lebih efektif. Itu alasan yang pertama, yaitu adanya undang-undang ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua adalah economic trend. Nah, situasi dan kondisi ekonomi yang fluktuatif, terutama untuk negara-negara berkembang ya. Negara-negara berkembang yang kondisi perekonomiannya itu ya istilahnya mungkin saat ini dia bisa naik, mungkin besok dia bisa turun dan lain sebagainya. Istilahnya fluktuatif banget. Ini juga yang nanti akan mengakibatkan membership dari labor union itu juga mengalami penurunan. Nah, di sini kalau kita perhatikan itu bahwa yang namanya economic trend, kan kita nggak tahu misalkan kalau situasi pandemi COVID seperti ini kan sebelumnya memang tidak ada yang
membayangkan, tidak ada yang membayangkan kalau ini memang akan terjadi di hampir seluruh belahan bumi ya. Yang awalnya memang ada di satu negara, tetapi akhirnya bermutasi ke berbagai negara yang lain, itu juga yang menyebabkan kondisi ekonomi di masing-masing negara jika mereka tidak mampu mengantisipasi kejadian ini, maka itu juga akan menjadi bumerang tersendiri bagi negara tersebut. Tidak hanya yang diserang itu adalah dari sisi kesehatannya, tetapi juga sektor-sektor yang lain itu juga akan terkena imbas dari permasalahan COVID ini. Nah, kalau kita berbicara masalah economic trend, maka ketika terjadi permasalahan ekonomi itu juga mempengaruhi apakah member dari labor union itu akan tetap stay ataukah dia akan out dari labor union itu. Nah, biasanya this job have been declining in number as the American economy become more service oriented, less manufactured job itu less union worker. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang manufaktur yang itu skalanya kecil memang biasanya labor union pekerjanya labor unionnya itu memang semakin menurun karena memang apa ya istilahnya kepedulian tenaga kerja terhadap aspirasi mereka kalau itu terkait dengan pekerjaan mereka di dalam perusahaan dengan skala perusahaan yang kecil itu memang biasanya agak lebih diperhatikan kita bekerja di sektor yang memang jumlah karyawannya itu kecil itu memang mudah untuk diperhatikan sehingga hak-hak dan kewajiban yang seharusnya diperoleh maupun yang harus digunakan oleh tenaga kerja itu bisa langsung terawasi oleh pimpinan. Tetapi kalau perusahaannya itu skala besar itu kan nggak mungkin pimpinan perusahaan itu akan mengecek satu persatu dari tenaga kerja tersebut sehingga mau nggak mau itu banyak juga tenaga kerja yang memang tidak bisa terawasi dengan baik kinerjanya kayak gitu. Jadi memang kalau kita bekerja di perusahaan yang memang tenaga kerjanya cukup banyak itu memang resikonya seperti itu. Tetapi kalau kita bekerja di perusahaan yang skala kecil dengan jumlah karyawan yang sedikit itu memang akan lebih mudah dalam pengawasan. Tapi juga ada sisi negatifnya. Kalau kita bisa langsung terawasi dengan pimpinan kan enaknya kalau ada kesalahan kita akan tahu. Tetapi kalau di perusahaan skala besar paling enggak kita hanya sampai kepada level supervisor atau manajer. Jadi tidak sampai langsung ke pimpinan pusatnya. Kemudian yang ketiga adalah fulfillment of union goals. Jadi ini bisa jadi ini menjadi salah satu alasan kenapa terjadi penurunan keanggotaan di labor union itu jika tujuan dari pendirian itu bisa fulfillment artinya bisa tercapai. Nah, yang namanya serikat pekerja itu kan punya tujuan yang mana kalau tujuannya itu tercapai ya kan sudah selesai. Atau labor union ini didirikan karena ada permasalahan yang dialami oleh tenaga kerja di dalam perusahaan tersebut. Tetapi kalau ternyata pekerjanya itu tidak mengalami permasalahan, dalam artian di sini perusahaannya itu mampu memberikan apa yang diinginkan oleh tenaga kerjanya, semuanya tercukupi, tidak hanya dari segi gaji saja, tetapi lingkungan pekerjaan juga mendukung, nyaman untuk bekerja, bisa fokus untuk meningkatkan kinerja, kemudian sesama rekan kerjanya juga kooperatif antara tenaga kerja dengan pimpinan itu komunikasinya baik, itu maka ini bisa menjadi salah satu hal kenapa anggota dari serikat pekerja itu mengalami penurunan. Nah, itu karena memang tujuan mereka itu sudah tercapai. Nah, apakah
kalau misalnya tujuan mereka itu tercapai, dalam hal ini saya bisa katakan bahwa perusahaan tersebut telah mampu diinginkan oleh tenaga kerjanya. Nah, itu kan sebenarnya yang diinginkan. Yang diinginkan oleh tenaga kerja, yang diinginkan oleh perusahaan. Tetapi, kenapa akhirnya labor union itu bisa ada? Karena memang ada kesenjangan ya, ada kesenjangan antara tenaga kerja dan pimpinan. Jadi kedua pihak tersebut atau bahkan salah satu pihak tersebut itu tidak bisa terpuaskan dari entah itu misalkan dari pimpinannya tidak bisa terpuaskan oleh kinerja tenaga kerjanya atau bahkan tenaga kerjanya itu tidak bisa mendapatkan hak atas kewajiban yang telah mereka kerjakan kepada perusahaan tersebut. Nah, itu bisa jadi terjadi. Nah, kalau misalkan maaf, kalau misalkan tujuan perusahaan tujuan entah itu perusahaan maupun tujuan dari tenaga kerja itu tercapai, maka ya sudah labor union ini sebenarnya nah, ini sebenarnya yang diinginkan tidak hanya perusahaan tetapi juga tenaga kerja. Tetapi apakah di Indonesia itu ada di Indonesia itu ada hal seperti itu? Nanti saudara bisa observasi secara mikro, ada nggak perusahaan yang memang yang ini lingkupnya adalah perusahaan skala besar yang di situ tidak ada labor unionnya. Saudara bisa cek tetangga saudara atau anggota keluarga saudara yang bekerja di tempat kerja yang memang di situ entah itu ada labor unionnya atau yang di situ tidak ada labor unionnya. Nah, yang namanya labor union itu adalah biasanya ini berdiri karena orang-orang itu terpaksa ya review the weekend, child laws, kemudian ada overtime, minimum wage, injury protection, dan lain sebagainya. Jadi yang namanya pekerja biasanya dia didirikan karena berdasarkan atau berlatar belakang mereka atau tenaga kerja itu yang terpaksa work through the weekend. Jadi terpaksa kalau saya bilang ya terpaksa menyisihkan ya, menyisihkan. Kenapa? Karena harusnya weekend waktu weekend yang mereka miliki itu bisa mereka gunakan untuk istirahat ataupun mereka bisa quality time dengan keluarga, itu mereka terpaksa harus mengorbankan waktu weekend mereka untuk bekerja. Kemudian ada child laws, ada undang-undang pekerjaan yang itu berkaitan dengan child, yaitu anak. Jadi bahwa yang namanya tenaga kerja itu di situ ada batasan minimal usia yang diperbolehkan. Jadi kalau usia misalnya kalau di undang-undang yang sekarang itu sekitar usia 17 tahun itu mereka sudah masuk ke dalam kategori angkatan kerja, maka di situ jika ada entah itu perusahaan atau itu sebuah usaha yang mempekerjakan anak di bawah usia yang tidak seharusnya, maka itu akan menjadi sebuah permasalahan. Kemudian di situ ada minimum wage karena rendahnya gaji yang diberikan. Kemudian ada injury protection, ada workmen's compensation insurance, dan lain sebagainya. Jadi yang namanya labor union ini dilatar belakangi oleh yang namanya perusahaan itu kan harus yang tidak hanya mereka harus memberikan wage atau gaji, tapi juga mereka harus menjamin entah itu keselamatannya, entah itu kesehatannya, menjamin juga keluarganya, anggota keluarganya, sehingga proteksi asuransi yang diberikan itu juga harus diberikan
perusahaan kepada tenaga kerja. Nah, jika ada salah satu proteksi atau salah satu asuransi yang tidak diberikan, maka itu akan menjadi permasalahan yang dituntut oleh tenaga kerja kepada perusahaan, karena memang itu sudah ada undang-undangnya. Misalkan undang-undang kesehatan itu berarti BPJS ya biasanya. Tidak hanya untuk pegawai saja, tetapi juga swasta itu semua masyarakat yang mereka dan statusnya adalah sebagai tenaga kerja itu memang harus dijamin kesehatannya. Begitu juga dijamin keselamatan kerjanya, sehingga setiap perusahaan itu pasti menerapkan yang namanya K3 ya, ada K3 keamanan, kesehatan, kenyamanan itu. Jadi memang semuanya tidak hanya kesehatannya yang memang diprioritaskan agar mereka bisa tetap produktif bagi perusahaan, tetapi juga kenyamanan kerja. Jadi kenyamanan kerja, kemudian keselamatan kerjanya dan lain sebagainya. Nah, hal-hal itulah yang jika semuanya itu tidak terpenuhi, maka itu yang akan menyebabkan labor union ini berdiri kalau memang sebelumnya belum ada. Tapi kalau sebelumnya sudah ada, maka ini yang akan mereka perjuangkan. Karena memang semuanya mulai dari undang-undang ketenagakerjaan, kemudian kalau kita ada overtime, ada lembur, itu juga harus dibayarkan gaji lemburnya atau uang lemburnya. Kemudian upah minimum itu juga harus dibayarkan. Kalau upahnya itu di bawah minimum rata-rata yang seharusnya, maka tenaga kerja itu juga berhak untuk meminta kompensasi kepada perusahaan dengan proteksi yang ada. Selanjutnya adalah ada beberapa tipe union workplace. Yang pertama adalah union shop, kemudian yang kedua ada closed shop, dan yang ketiga ada agensi silahkan saudara bisa memahami. Saya rasa ini juga tidak terlalu susah ya. Berbagai ada tiga kategori dari tempat kerja ya, tempat kerja workplace dari union ini. Nah, yang pertama itu adalah union shop. Jadi ini will hire non-union pekerja, tetapi mereka require them to join the unions when hire. Jadi yang namanya union shop ini adalah pekerja-pekerja yang memang sebelumnya itu mereka belum tergabung di dalam serikat pekerja. Jadi mereka itu non-union worker. Tetapi mereka bersedia untuk join di labor union tersebut. Jadi memang sebelumnya mereka tidak tergabung, istilahnya adalah ya tenaga kerja pada umumnya ya. Atau misalkan kalau di kampus itu ya kayak misalkan mahasiswa yang biasanya mahasiswa baru itu kan masih memilih-milih ya, masih memilih-milih mereka tertarik atau sesuai dengan passionnya itu akan tergabung di organisasi. Kemudian yang kedua adalah closed shop, itu hire only union member. Jadi biasanya ini mereka itu hire yang anggota union ini. Jadi this are now illegal. Jadi ini kayak semacam mereka itu dalam hal ini itu ada tenaga kerja yang saya maksud itu mereka nggak mau itu harus ikut di dalam labor union, itu istilahnya itu wajib. Kalau yang closed itu wajib istilahnya. Wajib tenaga kerja itu untuk tergabung di dalam serikat pekerja. Nah, ini itu kalau kita perhatikan sekarang dia itu ilegal. Kenapa? Karena yang namanya tenaga kerja itu kan mereka punya hak asasi manusia. Jadi mereka itu tidak bisa dipaksa. Mereka tidak bisa dipaksa untuk pokoknya kalau saudara bekerja di perusahaan A, itu saudara wajib mengikuti atau wajib join ke serikat pekerja. Itu tidak. Itu salah satu tipe yang closed. Nah, sebenarnya hal ini itu bertentangan dengan undang-undang karena yang namanya hak untuk ya istilahnya untuk kita bergabung atau tidak, kemudian kita bersuara atau tidak, itu kan kepentingan komisi. Itu yang
sehingga ini menjadi sebuah yang ilegal. Apakah ini itu masih ada ya? Yang saya amati sampai sejauh ini itu beberapa perusahaan itu sebagian besar memang sudah jarang menerapkan yang tipe call shop ini, tetapi ya tidak mungkin ada masih ada ya satu dua terutama di Indonesia yang mungkin mewajibkan tenaga kerja untuk tergabung di dalam serikat pekerja, karena di situ mungkin ada tujuan-tujuan lain. Misalkan kalau di serikat pekerja itu kan biasanya misalnya di serikat pekerja perusahaan A, misalkan di situ ada sistem apalah kayak gitu, mungkin itu akan menjadi salah satu pengikat bagi tenaga kerja tersebut agar mereka itu mau bergabung di serikat pekerja. Tetapi ini sangat jarang sekali. Kemudian yang ketiga itu adalah agensi seperti itu will hire non-union worker and doesn't require worker to join the union. However, non-union worker itu must pay union dues and are covered by the union contract. Jadi kalau yang agensi shop ini adalah kerja, mereka akan meng-hire non-union worker atau tenaga kerja yang baru, jadi mereka akan diberikan pilihan. Kalau yang open itu kan mereka tertarik ya, mereka punya ketertarikan dan diharapkan mereka bisa join ke labor union perusahaan tersebut, atau bisa jadi kalau yang agensi shop itu adalah kebalikannya. Jadi dikhususkan oleh tenaga kerja yang non union yang tidak yang istilahnya belum join di labor union tersebut, dan mereka boleh join kalau itu masuk ke open shop, tapi kalau agency shop itu mereka diperbolehkan untuk tidak join, tetapi dengan syarat yaitu mereka harus pay union dues. Jadi mereka harus membayar istilahnya uang ketenaga kerjaan, ya istilahnya uang kas mungkin ya, uang kas bagi labor union tersebut untuk mengcover union kontraknya. Jadi sebenarnya nanti mereka karena ini sudah diberikan kebebasan, mereka boleh join atau mereka tidak join, itu tidak ada masalah. Kalau di agensi shop itu mereka yang tidak join itu harus tetap membayar, apakah ini, kalau misalnya ada pertanyaan selanjutnya, apakah bukankah ini melanggar misalnya ada undang-undangnya, ya ini tidak bisa mungkin ya, meskipun kita berpegang pada undang-undang ketenagakerjaan yang ditetapkan pemerintah, tetapi kan setiap perusahaan itu pasti punya kebijakan, punya aturan pendukung ya, aturan pendukung yang tidak terjelaskan secara rinci di dalam undang-undang. Jadi sebagai pengikat ketika mereka itu harus membayar union dues. Jadi seberapa besar misalkan iuran dari tenaga kerja yang harus disetorkan ke serikat pekerja itu juga tergantung dari kesepakatan bersama. Nah, itu biasanya digunakan untuk apa ya? Digunakan untuk macam-macam, misalkan jika ada misalnya anggota serikat pekerja atau misalkan bukan anggota ya, atau misalkan ada tenaga kerja lain yang misalkan terkena masalah, misalnya terkena musibah, itu mungkin akan diambilkan dari pay union dues-nya. Nah, kemudian masuk ke subtopik yang dimana di sini adalah ketika antara tenaga kerja dengan perusahaan itu tidak mampu mencapai kesepakatan yang diajukan oleh kedua belah pihak. Jadi kan kalau yang namanya kita berhubungan dengan orang, itu pasti tidak akan semuanya dia akan berjalan lurus, tidak akan apa yang kita inginkan itu bisa dipenuhi oleh perusahaan, apa yang diinginkan perusahaan itu mungkin bisa jadi tidak bisa terpenuhi oleh tenaga kerja.
ada beberapa solusi yang bisa dilakukan jika perusahaan dan tenaga kerja yang dalam hal ini adalah labor union itu tidak mampu mencapai kesepakatan tersebut. Jadi yang namanya kerja itu kan tidak melulu semuanya seperti jalan tol lurus saja, tapi juga ada permasalahan tertentu gitu. Nah, permasalahan yang biasanya muncul di lapangan, nah inilah yang nanti akan diselesaikan oleh kedua belah pihak. Karena permasalahan ini tidak menyangkut permasalahan di eksternal, tetapi ini adalah permasalahan internal yang mungkin bisa diselesaikan oleh internal itu sendiri atau bisa nanti akan melibatkan pihak eksternal. Nah, yang pertama adalah collective bargaining, yaitu proses in which union and negotiation and labor contract. Jadi, kalau collective bargaining itu adalah sebuah proses di mana tenaga kerja yang tergabung di dalam labor union ini dan perusahaan itu bertemu untuk bernegosiasi dengan kontrak kerja yang baru. Jadi misalkan adanya upah minimum regional. Nah, ketika setiap tahun itu biasanya pemerintah itu pasti mengkaji ulang terkait dengan UMR di suatu negara atau bahkan di masing-masing. Nah, ini yang harusnya juga diperhatikan oleh perusahaan. Jadi perusahaan itu harus mengikuti arahan dari pemerintah. Nanti itu juga yang akan diperjuangkan oleh tenaga kerja. Jadi kan tenaga kerja nggak mau dong kalau misalkan UMR sekarang, misalkan tahun ini itu kok UMR-nya misalkan masih sama dengan tahun sebelumnya. Padahal UMR-nya itu sudah ada ketentuannya, bahkan itu ada misalkan aturan jelasnya bahwa UMR itu naik sebesar sekian persen kayak gitu. Nah, itu juga harus dinegosiasikan oleh kedua belah pihak. Gitu. Nah, kalau ini kita masih permasalahan yang bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak secara internal, yaitu melalui kolektif bargaining. Jadi tidak hanya melulu semuanya masalah gaji kok, tetapi juga keuntungan entah itu berhubungan dengan kondisi kerja, misalkan kalau di lingkungan pekerjaannya, misalkan kalau sekarang itu lagi musim panas, misalnya perusahaan tenaga kerja itu mengumumkan itu dibuatkan kanopy atau apa agar kendaraan yang terpakai itu tidak kepanasan misalkan, itu juga bisa disuarakan kepada pimpinan. Jadi kondisi kerja, jadi mereka akan nyaman ketika mereka memarkir kendaraannya di tempat yang memang di situ nyaman, jadi tidak terkena terik matahari. Begitu juga dengan kondisi lingkungan kerja lain, misalkan kalau untuk mendukung pekerjaan, misalnya di masa situasi pandemi seperti ini, itu kan setiap orang itu diharapkan untuk mematuhi protokol kesehatan, sehingga ketika perusahaan itu tidak menyediakan protokol kesehatan yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah, itu juga harus dikaji kembali. Sampai nanti virus ini dia akan membuat tenaga kerja. Kolektif bargaining ini itu ketika terjadi sebuah kontrak baru, itu ketika antara kedua belah pihak itu berargumen terhadap sebuah kontrak baru, entah tidak hanya gaji tetapi juga yang lainnya. Di sini diharapkan itu adanya better wage and benefit. Jadi akan ditemukan sebuah kesepakatan yang itu bisa diterima. Jadi ketika kedua belah pihak itu melakukan kolektif bargaining, paling enggak itu ada yang namanya better wage dan benefit. Jadi penghasilan yang lebih baik. Meskipun misalkan
di labor union itu tuntutannya adalah adanya kenaikan upah, maka setidaknya ada kenaikan upah meskipun itu kecil ya, presentasinya kecil, paling enggak ada perubahan. Jadi tidak stuck apa yang mereka suarakan itu tidak stuck di tempat itu enggak, tapi juga ada perubahan. Nah, yang diharapkan itu akan mempengaruhi produktivitas tidak hanya bagi tenaga kerja, tetapi juga nanti harapannya bisa menguntungkan bagi perusahaan. Kemudian yang kedua adalah safe working condition, jadi kondisi kerja yang nyaman. Karena kalau kita kerja itu kan kita ingin kondisinya nyaman. Misalkan di situ kantornya adalah AC misalnya, karena kantornya itu berada di pusat kota yang dimana di situ kita sudah sangat susah sekali untuk menghirup udara yang masih bersih misalkan, karena berbagai polusi yang terjadi, apalagi kalau di perusahaan yang sistemnya itu adalah perusahaan manufaktur yang dia menghasilkan polusi yang cukup berbahaya tidak hanya bagi karyawan di perusahaan tersebut, tetapi juga polusi-polusi yang nanti membahayakan terhadap masyarakat di sekitar perusahaan. Yang ketiga, condition under which an employee can be fired. Jadi kondisi-kondisi kerja yang dimana di situ bisa diperbaiki. Nah, ketika kontrak di situ adalah remote, jadi ketika sebuah kontrak itu dibutuhkan untuk diperbaharui, jadi memang ada beberapa poin yang memang itu sudah tidak relevan lagi atau memang itu harus direvisi, maka union employer representative itu meet and discuss the document. Jadi mereka akan bertemu mendiskusikan permintaan dari kedua belah pihak. Nah, kemudian kompromis are made until a new contract is agreed upon by both sides. Nah, kalau misalnya hal-hal yang mereka inginkan kedua pihak itu bisa tersepakati bersama, ya sudah selesai. Tetapi bagaimana jika nih, pertanyaan terakhir adalah bagaimana jika kedua belah pihak itu tidak bisa cannot agree on the new contract. Jadi bagaimana jika kedua belah pihak itu antara union dan antara perusahaan itu tidak bisa menemukan titik temu. Mereka tidak bisa menyepakati apa yang diinginkan oleh perusahaan, apa yang diinginkan oleh union. Yang pertama, jika collective bargaining ini fails atau gagal, yang pertama adalah bisa dilakukan mediasi. Karena ini kasusnya banyak sekali ya. Jadi tuntutan dari labor union itu rigid banget, tetapi juga permintaan atau tuntutan dari perusahaan itu juga semakin tinggi biasanya. Jadi karena kolektif bargaining tersebut. Yang pertama adalah mediasi. Jadi kalau mediasi ini ya kita melakukan mediasi ya, kita bertemu antara tenaga kerja dengan perusahaan, di mana misalkan di situ contohnya ya, tenaga kerja itu kenaikan gaji itu sebesar 5%. Jadi kalau yang namanya labor union itu supaya mereka menginginkan kenaikan gaji itu juga harus jelas ya. Jadi harus jelas misalkan mereka pengennya kenaikan gaji 5%. Alasannya juga harus rasional. Misalnya kalau kenaikan gaji 5% itu kalau disesuaikan dengan edaran pemerintah terbaru itu misalkan kalau dihitung-hitung misalkan 5% itu misalkan masih wajar gitu. Kemudian di sisi lain ternyata yang dalam hal ini itu adalah perusahaan itu hanya menurunkan gaji hanya 1%. Ini kan berbeda sekali ya. Jadi antara yang satu ingin 5% kenaikan gajinya, kemudian dari sisi manajemennya itu hanya mampu menaikkan gaji 1%. Yang namanya mediasi di sini adalah berarti mediator ya, atau pihak ketiga, karena di sini harus ada pihak ketiga. Nah, mediator ini bisa menyarankan kenaikan gajinya itu
di labor union itu juga nggak ketinggian, dan dari sisi manajemen itu juga nggak rendah. Jadi diambil tengah-tengah. Sehingga di sini pihak mediator itu menekankan 3%. Nah, antara union dan manajemen itu bisa menolak penawaran yang disampaikan oleh si mediator tersebut. Jadi tidak saklek mereka itu harus menerima saran dari si mediator. Jadi saran mediator itu hanya menengahi saja, hanya menengahi permintaan dari labor union dan perusahaan. Tetapi kedua belah pihak itu bisa menolak jika mereka tidak setuju. Misalkan dari sisi manajemen itu ternyata nggak bisa nih kalau kita menaikkan gaji sebesar 3%. Kenapa? Karena misalkan nanti biaya untuk pembayaran gaji itu akan semakin membengkak. Sedangkan kalau di masa sekarang itu misalnya penjualan kita masih dalam kondisi yang stagnan. Tapi kan ini justru nanti akan untuk biaya. Kemudian yang kedua adalah arbitrase. Kalau arbitrase di sini misalkan saya ilustrasikan, misalnya tadi labor union itu ingin kemudian manajemen itu 1%, maka si pihak arbitrase ini dia invest 3%, kenaikannya 3%, dan itu has to accept. Jadi kalau kita menggunakan teknik yang arbitrase, maka di situ labor union itu harus menerima the arbitration itu tanpa adanya voting sama sekali. Jadi mau nggak mau ini memang harus diterima oleh pihak labor union kalau sistem sistem penyelesaian masalah ini itu kita menggunakan dengan teknik arbitrase. Nah, ini juga kalau kita menggunakan berbagai tools yang lain, misalkan kita menggunakan Workslowdown, kalau kita menggunakan Workslowdown ini biasanya apa ya istilahnya senjata ya. Kalau saya bilang ini senjatanya tenaga kerja jika mereka itu memang tidak bisa menemukan titik temu yang pas yang itu bisa diterima oleh tenaga kerjanya atau bisa dipenuhi oleh pihak manajemen, yaitu tenaga kerja itu akan melakukan yang namanya Workslowdown atau contohnya di sini adalah using all 6K atau yang biasanya disebut dengan Mohon maaf, Miss, suaranya kurang jelas, tidak terdengar. oh ya, benar. Oke. Ini pertanyaannya. Ini barusan apa udah lama ini? Tadi masih bisa terdengar kecil, sekarang nggak terdengar sama sekali. Kalau yang ini suara saya masih terdengar tidak? Ini jelas. Oke, mohon maaf. Baik, saya lanjutkan. Nah, kalau kita berbicara masalah Workslowdown ini saya ulangi, ini adalah senjatanya oleh tenaga kerja. Jadi mereka itu akan menggunakan mekanisme Workslowdown atau yang biasa istilahnya itu disebut dengan blue flow. Jadi mereka akan menggunakan using all 6 day. Jadi kan yang namanya tenaga kerja itu punya yang namanya cuti ya, cuti kerja. Jadi misalnya dalam 1 bulan itu diberikan cuti misalnya 2 hari. Kemudian selama misalkan dalam 1 tahun itu boleh diambil, atau misalkan diambilnya itu selama 1 tahun itu diambil 1 kali cuti itu juga bisa. Nah, biasanya ketika antara mediasi kemudian antara arbitrase itu tidak tersepakati, maka ini adalah cara-cara yang cukup jitu. Kenapa? Karena mereka itu akan menggunakan cara ini, yaitu misalkan kalau mereka menggunakan blue ini ya mereka akan cuti, dan biasanya cutinya adalah sampai sampai diperpanjang lah cutinya itu. Tetapi kalau yang cutinya rupanya sih kalau misalkan mereka kembali dalam waktu dekat sih nggak masalah. Tetapi kalau sampai mereka mogok kerja, nah inilah yang biasanya menjadi senjata terakhir ketika perusahaan itu tidak mau menerima tawaran
tidak mau menerima permintaan dari labor union, dan labor union itu ya tidak bisa menyepakati, ya sudah, mereka akan mogok kerja. Dan kalau saudara perhatikan itu memang kalau ini sudah final step-nya di mogok kerja, ini yang biasanya dilakukan oleh perusahaan skala besar, bahwa banyak juga tidak hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai negara itu yang sampai melakukan tenaga kerjanya itu melakukan mogok kerja, bahkan sampai mereka itu demo di depan kantornya gitu. Bahkan ada yang sampai demo di pemerintah daerahnya sampai ke pemerintah pusatnya, karena ada berbagai permasalahan di dalam perusahaan ataupun permasalahan yang dalam hal ini itu sebenarnya kalau labor union itu tidak hanya lingkupnya tidak hanya internal perusahaan, tetapi juga ada lingkup nasional. Sama halnya kalau di HMC ya, kalau di HMC misalkan ada HMC pendidikan ekonomi tingkat nasional, ada BEM nasional, BEM SI ya, BEM seluruh Indonesia, ada HMCPE berarti ada HIMA ya sekarang, ada HIMA PE seluruh Indonesia seperti itu. Jadi mereka tergabung ke dalam serikat pekerja kalau mereka memang sudah kesepakatannya itu tidak mediasi sudah tidak mau dilakukan, arbitrase juga dari tenaga kerja mereka tidak accept, ya sudah kayak gitu. Atau misalkan senjatanya itu dengan melakukan strike. Jadi kalau strike itu adalah is unorganized work stoppage intent to force an employer to oppress union demand. Jadi ini sudah strike itu mereka istilahnya ya sudah mandek. Jadi mereka istilahnya mogok, tapi mogoknya itu tidak hanya kita ya istilahnya kita demo saja, tapi juga mogok kerja. Jadi di situ memang sudah disepakati mogok kerja sampai beberapa minggu atau bahkan sampai 1 bulan misalkan, dengan alasan karena gajinya tidak dibayarkan selama beberapa bulan. Misalnya kalau bulan pertama tidak dibayarkan sih masih oke, dengan kelogisan alasan yang diberikan oleh perusahaan. Bulan kedua kok sampai tidak diberikan, mungkin akan sedikit meradang. Sampai bulan seterusnya misalkan 3 bulan, 4 bulan tidak diberikan, maka permasalahan kalau itu berhubungan dengan gaji yang itu menyangkut kesejahteraan orang banyak, maka biasanya strike ini yang akan diambil. Jadi ya sudah benar-benar mogok. Jadi mereka juga ketika demo juga tidak dihiraukan oleh perusahaan, ya sudah mereka benar-benar tidak bekerja selama batas waktu tertentu sampai perusahaan itu memanggil mereka kembali, karena ketika sudah terjadi mogok kerja otomatis produktivitas dan kinerja perusahaan juga tetap akan baik. Atau ini kalau ini tadi ada senjatanya tenaga kerja, yaitu dengan senjatanya perusahaan, yaitu perusahaan mengeluarkan yang namanya replacement order. Perusahaan kalau mereka kamu udah nggak mau kerja ya sudah nggak masalah kayak gitu, tetapi perusahaan juga punya senjata lain. Senjatanya apa? Yaitu mereka akan melakukan replacement pekerja. Jadi mereka akan mengganti tenaga kerja yang mogok tadi gitu. Jadi kalau kamu memang nggak mau kerja ya sudah, saya akan mengganti tenaga kerja yang baru. Nah ini bisa jadi antara tenaga kerja maupun perusahaan itu memang punya senjatanya masing-masing ketika mereka menghadapi kegagalan dalam collective bargaining tersebut. Itu saja dari saya karena waktunya juga sudah selesai. Sebelum saya akhiri, silahkan jika ada hal yang perlu didiskusikan. Saya ingin bertanya. Oke, silahkan. Apakah perusahaan memfasilitasi serikat buruh ini, Bu, untuk kegiatan-kegiatan yang ada dalam serikat buruh ini? Lalu yang kedua, apakah serikat pekerja ini diakui atau dianggap ada oleh instansi pemerintah seperti dinas atau Kementerian Tenaga Kerja? Terima kasih. Tadi pertanyaan yang pertama
fasilitas? Pertanyaan pertama. Apakah perusahaan memberikan fasilitas kepada serikat pekerja untuk menjalankan kegiatannya? Ya, kalau fasilitas itu ada. Yang pertama itu tidak hanya dari segi kebijakan, perusahaan itu juga sebentar ya. Jadi kalau fasilitas itu memang disediakan oleh perusahaan karena memang yang namanya serikat pekerja itu ada undang-undangnya sendiri. Silakan nanti saudara bisa cari undang-undang ketenagakerjaan bahwa pemerintah itu juga memfasilitasi, menganjurkan bahwa untuk perusahaan skala besar itu memang ada yang namanya serikat pekerja. Dan bahkan ada serikat pekerja. Jadi fasilitas itu yang pertama selain ketentuan itu juga fasilitas-fasilitas lain. Dalam artian di sini adalah ketika antara tenaga kerja dengan perusahaan itu mereka misalkan ada permasalahan, maka serikat tenaga kerja itu bisa menyuarakan aspirasinya di melalui labor union tersebut. Jadi fasilitas-fasilitas itu memang itu dijamin ya, karena itu hak dari tenaga kerja kayak gitu. Jadi entah itu undang-undang ataupun entah itu fasilitas misalkan dalam bentuk dukungan ataupun kalau fasilitas dalam bentuk fisik misalkan kantornya itu saya rasa kan tidak ada karena ini kan memang mereka skalanya adalah skala internal itu. Jadi kan mereka tidak ada kantor khusus lah, kantor khusus misalkan ini adalah kantor serikat pekerja itu enggak, cuma ada labelnya. Jadi biasanya kalau di perusahaan skala besar itu ada misalkan serikat pekerja ini dengan nomor sekian itu sudah memang sudah terdaftar ya. Jadi biasanya perusahaan itu akan melegalkan pendirian dari serikat pekerja, akan mendukung setiap kegiatan dari serikat pekerja asalkan itu masih berada di on the track, istilahnya tidak menyimpang. Kemudian kalau pertanyaan yang kedua tadi apa? Bisa diulangi? Apakah ada diakui atau dianggap ada oleh kementerian atau dinas ketenagakerjaan? Ya, kalau di undang-undang ketenagakerjaan itu mereka jadi kemampuan serikat pekerja itu ada yaitu di undang-undang ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan keanggotaan. Jadi keanggotaan serikat pekerja itu tidak boleh dipaksakan. Berarti perusahaan atau ketua dari serikat pekerja itu tidak bisa memaksakan tenaga kerja untuk join ke serikat pekerja, itu tidak boleh dipaksakan. Itu kalau aturannya ada dan aturan itu istilahnya mengikat ya, tetapi untuk sistem keanggotaan itu bebas. Jadi tidak ada paksaan, boleh join, boleh enggak. Tetapi kalau tadi beda lagi kalau misalkan kebijakan itu ada kebijakan pendukung dari perusahaan. Misalkan kamu boleh untuk tidak masuk sebagai anggota labor union, tetapi dengan syarat kamu tetap harus membayar tadi union duesnya. Jadi ada misalkan iuran anggota lah istilahnya, iuran anggota di serikat pekerja misalkan ini untuk jadi di situ jelas misalkan ini digunakan untuk misalkan kalau ada yang misalkan keluarganya ada yang meninggal, kemudian ada salah satu anggota keluarganya ada yang sakit dan sebagainya. Jadi kayak semacam dana sukarela kayak gitu. Seperti itu. Sudah ada pertanyaan lain? Terima kasih Bu jawabannya Bu. Oke, tadi ada yang mau tanya silahkan. Saya Bu izin bertanya Bu terkait serikat pekerja. Jadi begini Bu, saya pernah menemui suatu artikel berita dan itu memang benar terjadi di suatu daerah, di daerah saya juga Bu. Nah itu kan ada suatu daerah itu daerah tersebut merupakan daerah yang strategis di mana daerah tersebut masuk ke dalam proyek nasional yaitu pembuatan sebuah bendungan seperti itu Bu. Nah di situ
terkait permasalahannya adalah di pembebasan lahannya, Bu. Sedangkan di desa-desa tersebut yang masuk ke dalam proyek adalah mereka masyarakat sipil, masyarakat biasa yang pekerjaannya ya mungkin buruh tani dan buruh-buruh tertentu. Nah, terkait permasalahan tersebut, solusinya bagaimana, Bu? Apakah perlu dibentuk serikat pekerja atau bagaimana, Bu? Kalau terkait dengan pembebasan lahan yang tidak disetujui ya, pembebasan lahan yang tidak disetujui, betul nggak? Sebenarnya keduanya itu sudah ada kesepakatan, tapi entah kenapa tiba-tiba ada permasalahan di tengah seperti yang tadinya harganya sudah sepakat, tiba-tiba ada beberapa pihak tertentu yang tidak setuju, Bu, dan mengajukan banding. Kemudian ada kisruh demo, bahkan sempat sudah itu, Bu, melakukan musyawarah dan mediasi, tapi masih saja ada kendala seperti itu, Bu. Oke, kalau itu berarti kan permasalahan antara si perusahaan dengan si pemilik lahan ya. Pemilik lahan ini bisa jadi mereka mungkin bisa jadi, saya nggak tahu juga, mungkin mereka bekerja untuk perusahaan tersebut, tetapi saya rasa ini banyak juga yang masyarakat sipil yang memang mereka itu belum bekerja di perusahaan tersebut, atau memang mereka tidak bekerja, tidak tergabung dalam perusahaan tersebut. Nah, terkait dengan permasalahan tersebut, karena memang kalau ini berkaitan dengan pembebasan lahan ya, memang ini permasalahan yang tidak hanya dialami oleh perusahaan dengan satu pemilik lahan saja, tetapi juga dengan pemilik lahan yang lain. Jadi kalau memang tidak ditemukan titik temu, itu ya antara perusahaan dengan masyarakat sipil atau dengan tenaga kerjanya, itu ya bisa melakukan salah satu dari berbagai apa namanya istilahnya ya, ada arbitrase, ada mediasi, kemudian ada kalau demo tadi sudah demo ternyata juga nggak mempan, maka ini juga bisa istilahnya melibatkan pihak ketiga yang memang itu kredibel. Jadi dan itu harus disepakati ya. Jadi oke, kita akan mendatangkan pihak ketiga, dan pihak ketiga ini yang nanti bisa menengahi keduanya gitu. Tapi kalau memang ternyata pihak ketiga pun memang tidak bisa, ya memang tidak bisa dipaksakan, sehingga itu tidak bisa jalan, karena masyarakat itu kan juga bisa melakukan tuntutan, dan perusahaan itu juga bisa melakukan pembelaan diri. Jadi ketika itu belum dibayarkan, ya itu hak dari masyarakat. Tetapi kalau itu sudah dibayarkan tetapi kok ternyata masih dimanfaatkan oleh masyarakat, maka perusahaan itu juga bisa melakukan apa namanya, istilahnya penyelesaian masalah dengan masyarakat tersebut kayak gitu. Itu silahkan ada yang lain. Jadi istilahnya kalau memang berbagai alat tadi ya, istilahnya senjata-senjata tadi itu memang tidak bisa, ini harus dicoba ya, harus dicoba satu persatu. Kalau mediasi itu kan kita masih bisa negosiasi ya, tapi kalau misalkan arbitrase itu mau nggak mau itu harus diterima. Kemudian ada apa namanya slowdown, kemudian ada replacement worker, ya sudah gitu. Jadi nanti imbasnya adalah kalau misalkan sampai replacement worker, jadi ya memang harus diterima karena itu konsekuensi akhirnya. Lebih baik kita misalkan ya, kalau saya berpikiran dari sisi perusahaan, lebih baik saya merekrut tenaga kerja yang baru. Ini juga nanti akan jadi salah satu topik di saudara, apakah saya harus merekrut karyawan baru ataukah saya tetap mempertahankan tenaga kerja yang lama dengan berbagai konsekuensi yang nanti akan muncul, yaitu saya harus memberikan misalnya tambahan gaji dan lain sebagainya. Itu nanti akan dibahas di topik ke-14. Oke, itu sangat dah. Silahkan yang lain jika ada pertanyaan. Ada pertanyaan lagi? Ada tidak? Oke, kalau tidak ada, cukup ya. Waktunya juga sudah selesai. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi saudara. Sampai ketemu minggu depan. Oke, kita itu masih kurang 1 kali pertemuan. Nah,
kira-kira nanti via Elena saja ya, via Elena. Jadi tidak perlu Zoom meeting ini. Nanti silakan saudara bisa melalui Elena. Nanti saya infokan lebih lanjut untuk penggantian perkuliahan kita karena kita kemarin ada libur 1 kali bertemu. Baik, untuk mulangnya ini sudah saya akhiri dan sudah saya validasi. Minta tolong untuk segera divalidasi dari akun mahasiswa biar nanti tidak terlupa. Terima kasih atas partisipasi saudara. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. Oke, ini saya